Perkenalkan, nama saya Berlian Ekamar Saputra dari Teknik Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 23K10065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang mata kuliah Big Data Analytics, yaitu klasifikasi SMS spam menggunakan Naive Bayes. Di sini kita mulai langsung saja. Mengapa saya memilih dataset SMS spam? Di sini saya memilih dataset tersebut karena SMS spam masih menjadi ancaman keamanan komunikasi dalam komunikasi digital. Lalu dataset tersebut bersifat real world dan banyak digunakan sebagai benchmark model untuk NLP sederhana. Selanjutnya adalah karena formatnya cocok untuk implementasi algoritma klasifikasi yang berbasis teks. Lalu perubahan digital membuat deteksi otomatis akan menjadi semakin relevan. Mengapa saya memilih Naive Bayes? Naive Bayes adalah algoritma klasik untuk teks, lalu juga algoritma ini cepat, efisien, dan bekerja baik untuk data backs of words. Lalu selanjutnya adalah Naive Bayes ini akurat untuk masalah binary classification seperti spam versus ham. Lalu ini juga mudah dipahami, dijelaskan, dan diimplementasikan. Berikut adalah beberapa data dari dataset spam sms.csv. Saya mendapatkan datanya dari Kaggle. Jumlah barisnya terdapat 5.574 dan jumlah kolomnya ada 2. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah melakukan import library untuk NLP-nya. Di sini saya menggunakan Pandas, lalu Escalar, lalu ada Matplotlib, dan ada Seaborn. Berikut ini adalah visualisasi distribusi label data antara spam versus ham. Jadi spam itu adalah SMS yang berupa spam dan ham itu adalah teks SMS yang sebenarnya. Nah, dataset ini terbagi menjadi 2 kelas utama, yaitu spam dan ham. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas. Nah, lalu informasi ini penting sebagai dasar untuk menentukan apakah diperlukan penyiimbangan data sebelum pelatihan model. Selanjutnya saya melakukan pre-processing teks. Saya membersihkan teks dengan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil semua, lalu juga menghapus karakter yang non-alfabet dan menghapus spasi yang berlebih. Selanjutnya teks akan diubah menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF sehingga model dapat memahami pentingnya setiap kata. Label kelas spam ataupun ham disiapkan sebagai target untuk pelatihan model. Selanjutnya adalah melakukan split dataset dan juga training model. Pertama adalah train test split. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk texting. Stratify sama dengan Y memastikan proporsi kelas, spam, ataupun ham tetap seimbang di kedua dataset. Lalu training model Naive Bayes. Model yang digunakan adalah multinominal Naive Bayes. Model dilatih dengan data training X train dan juga Y train. Parameter defaultnya adalah alpha sama dengan 1.0, ini untuk smoothing menangani kata yang tidak muncul. Lalu ada fit prior sama dengan true, ini untuk menggunakan distribusi kelas dari data training. Lalu berikut adalah gambar dari confusion matrix-nya. Di sini confusion matrix memvisualisasikan jumlah prediksi yang benar dan salah. Di dalam baris kelas sebenarnya dan kolom adalah kelas prediksi. Nilai diagonal prediksi benar, non diagonal adalah prediksi yang salah. Ini berguna untuk menilai akurasi per kelasnya. Lalu di sini ada classification report. Di sini menunjukkan bahwa presisinya tinggi, berarti prediksi model umumnya akurat. Lalu recall spamnya lebih rendah, beberapa spam mungkin tidak terdeteksi. Lalu F1 score memberikan nilai keseimbangan, precision, dan recall. Akurasi keseluruhan 97%. Model sangat efektif dalam mendeteksi pesan. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan testing untuk manual input. Fungsi predik SMS di sini digunakan untuk memprediksi apakah pesan yang baru itu termasuk ham atau termasuk spam. Lalu pesan terlebih dahulu dibersihkan menggunakan pre-processing yang sama dan
kemudian diubah menjadi vektor TF-IDF dan diprediksi oleh model. Di sini contohnya, congratulations, you won a free prize, claim now. Ini merupakan kata-kata spam. Itu dideteksi otomatis melalui model yang sudah di-train sebelumnya. Lalu ada contoh lain, misalkan, bro, nanti kita mau pergi jam berapa? Itu adalah pesan HAM, yaitu pesan yang sebenarnya tidak dikategorikan sebagai pesan yang spam. Lalu di sini ada visualisasi 20 kata terpenting di dalam HAM maupun di dalam spam. Dalam HAM itu contohnya adalah oke, come, just, good, sorry. Dan di dalam spam contohnya adalah free, claim, price, tax, won, cash, dan masih banyak lainnya. Kesimpulannya adalah Naivebase bekerja secara efektif untuk klasifikasi SMS spam dan HAM. Tahap preprocessing terbukti meningkatkan kualitas prediksi. Lalu visualisasi membantu memahami pola kata pada dataset. Model yang dihasilkan ringan dan dapat melakukan deteksi spam secara otomatis. Dan yang terakhir, pendekatan ini sesuai untuk implementasi cepat dengan hasil yang stabil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya.